Selamat datang lagi di sini. Pernah nggak sih Anda perhatikan, kok ada ya perusahaan teknologi yang inovasinya cepet banget, sementara yang lain kayaknya gitu-gitu aja? Iya, sering banget ya lihat yang kayak gitu. Nah, seringkali nih perbedaannya itu ada di cara mereka ngelihat tim teknologinya. Bukan cuma sebagai pusat biaya gitu, tapi beneran jadi inti bisnisnya. Betul. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih, satu ide penting dari materi yang kita punya, soal pemberdayaan tim produk. Iya, benar banget. Materi ini kan ngebahas praktek dari perusahaan-perusahaan produk yang ya terdepan lah ya. Misi kita hari ini tuh pengen ngerti apa sih sebenarnya pemberdayaan buat tim produk itu. Oke? Bedanya apa sama model tim fitur yang aduh sayangnya masih banyak banget ditemuin. Terus gimana peran pemimpin sama coaching pembinaan ya buat mewujudkan itu. Jadi, kenapa ada tim yang cuma ngerjain tugas, tapi ada juga yang bisa bikin terobosan gitu ya? Nah, itu dia. Kita coba bedah ya. Yuk, mulai dari masalah yang sering kejadian deh. Banyak organisasi kan masih kejebak di pola pikir lama gitu ya. Teknologi itu ya pendukung aja. Iya, support function. Timnya cuma ngelayanin bisnis, terus stakeholder dianggap kayak ya pelanggan yang mesen fitur ABC. Benar, kayak IT department zaman dulu gitu ya. Akibatnya apa? Timnya jadi ngerasa kayak sekrup kecil aja gitu di mesin gede. Nggak ada arah strategis yang jelas. Pokoknya gimana caranya nyenengin semua orang. Jadinya reaktif banget kan? Reaktif banget. Nah, sebaliknya nih, perusahaan yang benar-benar jiwanya produk, mereka ngelihat teknologi itu udah kayak DNA-nya. Tim teknologi itu bukan pelayan, tapi motor penggeraknya. Contohnya gimana tuh? Contoh yang keren ya, Pixar, gitu. Mereka kan nggak cuma pakai teknologi canggih buat bikin film, justru pengembangan teknologi grafisnya itu jadi kompetensi inti mereka. Itu yang bikin cerita-cerita baru yang dulu nggak mungkin jadi mungkin. Oke. Jadi teknologinya sendiri yang jadi inovasinya ya? Betul. Atau ya sisi gelamnya deh, kita lihat kasus Boeing 737 MX itu. Itu kan pengingat tragis banget ya, soal risiko fatal kalau teknologi dianggap cuma pos biaya aja, bukan kompetensi penting yang perlu didengerin dan diberdayain. Serem juga ya kalau gitu. Nah, perbedaan mendasar ini kan ngebawa kita ke jenis timnya nih. Ada yang namanya tim fitur. Tim fitur, ya. Kelihatannya sih mirip ya, ada manajer produk, desainer, engineer, tapi fokus utamanya itu output. Pokoknya ngerjain daftar fitur atau proyek yang dikasih. Yang penting checklistnya kelar gitu ya. Iya, bener. Mereka dievaluasi berdasarkan itu. Selesai apa nggak tugasnya? Bukan dari dampak bisnisnya. Nah, ini kontras banget sama yang namanya tim produk yang diberdayakan. Kuncinya di sini nih, mereka nggak dikasih daftar fitur buat dibikin. Oh iya, terus dikasih apa dong? Dikasih masalah bisnis untuk dipecahkan atau peluang untuk dikejar. Jadi fokusnya di problem atau opportunity. Wah, beda ya. Beda banget. Mereka dikasih kebebasan buat nyari solusi terbaik. Solusi yang yaitu bernilai, value, layak, viable, bisa dipakai, usable, sama bisa dibuat visible. Dan yang penting, mereka tanggung jawab penuh atas hasilnya. Hasilnya ya, bukan cuma output fiturnya. Betul, bukan sekedar nyelesain tiket Jira gitu. Manajer produk, desainer, sama tech lead-nya itu kerja bareng. Benar-benar punya masalah itu, sama-sama. Penulisnya bilang ini bedanya misionaris sama tentara bayaran. Misionaris versus tentara bayaran. Dalam juga ya analoginya. Iya kan? Misionaris itu percaya sama misinya. Kalau tentara bayaran ya cuma jalanin perintah aja. Oke. Itu ngegambarin banget sih beda motivasi sama rasa kepemilikannya. Tapi bikin misionaris ini kan nggak bisa cuma ngasih label doang ya. Ya nggak bisa lah. Gimana caranya biar tim yang katanya diperdayakan ini nggak malah jalan sendiri-sendiri, nggak jelas arahnya? Nah, pertanyaan bagus banget itu. Pemberdayaan kalau nggak ada arah ya jadi kacau kan? Disinilah peran pemimpin jadi penting banget. Pemimpin ya? Iya, tim itu butuh konteks strategis yang jelas banget. Apa sih misi perusahaan ini? Visi produknya gimana buat dukung misi itu? Terus strategi produk kita apa? Dan yang paling penting, tujuan spesifik buat tim ini apa? Biasanya berbasis hasil ya, outcome based. Jadi harus jelas dulu ya tujuannya dari atas. Harus jelas. Tanpa konteks itu, pemberdayaan ya nggak efektif jadinya. Cuma lepas tangan aja jatuhnya. Oke, jadi konteks dari atas itu penting. Tapi ada lagi nggak sih yang bikin, katakanlah, orang biasa gitu ya bisa jadi tim produk yang luar biasa? Kan disebutin gitu di materinya. Ada satu kata kuncinya, pembinaan atau coaching. Coaching ya? Iya.
Ini sering banget dianggap sepele, tapi justru ini yang paling bisa mengubah. Disebutin kalau coaching inilah yang ngubah individu-individu kompeten jadi tim produk yang hebat beneran. Gimana tuh maksudnya? Jadi, manajer yang hebat itu nggak diukur dari kerjaan dia sendiri, tapi dari suksesnya tim dia mencapai hasil. Mereka itu tugasnya nyiptain lingkungan yang aman buat timnya coba-coba, belajar, gagal, terus bangkit lagi. Dan benar-benar ngerasa punya sama hasil kerjanya. Jadi bukan ngatur mikro ya? Bukan, ini bukan berarti manajemennya jadi kurang loh, justru ini manajemen yang lebih baik. Fokusnya ke pengembangan orangnya. Makanya sesi 1:1 mingguan itu jadi krusial banget buat proses ini. Oh gitu. Itu berarti nyambung juga ya ke cara kita rekrut orang. Nyambung banget. Jadi bukan cuma nyari yang paling pinter atau jago ngoding aja gitu. Bukan cuma itu, tapi cari yang punya kompetensi dan karakter yang pas. Terus kita investasi buat ngembangin mereka lewat coaching tadi. Kompetensi sama karakter ya? Betul, kompetensi kan buat dasar kemampuannya. Karakter itu buat mastiin bisa kerjasama, bisa dipercaya, tahan banting gitu. Nah, coaching itu yang nggak sah potensi itu biar jadi kinerja tim yang, wah, luar biasa. Jadi, rekrut potensi, terus kembangin secara aktif. Oke, paham. Jadi, kenapa nih semua obrolan ini penting buat Anda yang lagi dengerin sekarang? Nah, itu dia. Mungkin Anda ngerasa, wah gue kayaknya kejebak di pabrik fitur nih. Cuma ngejar output terus, tapi nggak pernah lihat dampak nyatanya apa. Atau mungkin Anda seorang pemimpin yang pengen timnya lebih proaktif, lebih inovatif. Iya kan? Ngerti bedanya antara cuma sibuk ngerjain fitur sama bener-bener diperdayakan buat hasil, itu bisa jadi kunci perubahan cara kerja, bahkan kepuasan kerja Anda sendiri loh. Betul banget. Dan ini tuh bukan cuma buat perusahaan raksasa teknologi di Silicon Valley aja kok. Prinsip pemberdayaan ini intinya kan soal gimana nyiptain kondisi biar orang bisa ngasih yang terbaik dari dirinya dan mencapai hasil yang optimal. Dimanapun Anda kerja. Jadi bisa diterapin di mana aja ya? Bisa. Intinya balik lagi ke tadi, rekrut orang yang kompeten dan karakternya bagus. Kasih mereka masalah penting buat dipecahkan, kasih konteks yang jelas, terus dukung mereka pakai coaching yang berkelanjutan. Fokusnya yaitu maksimalkan potensi manusianya. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, kita lihat ada kontras yang kuat banget. Ada tim tentara bayaran yang fokusnya ke fitur dan output, lawan tim misionaris yang diberdayakan, fokusnya ke mencahin masalah dan hasil. Yap. Dan kunci buat ngebuka potensi tim misionaris ini ada di pemimpin yang ngasih konteks sama pembinaan yang konsisten. Tepat sekali. Nah, sebagai penutup nih ya, materi ini kan jelas banget nunjukin hubungan antara pemberdayaan tim sama inovasi. Iya, pertanyaan buat Anda renungkan nih. Nggak peduli jabatan atau struktur formal di tempat kerja Anda sekarang, gimana caranya Anda bisa mulai nanemin pola pikir kepemilikan masalah, bukan cuma penyelesaian tugas, dalam interaksi sehari-hari. Baik buat diri sendiri maupun buat orang di sekitar Anda, biar bisa sama-sama dorong hasil yang lebih bermakna. Pertanyaan yang menarik buat direnungkan.